Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Ini materi kelas 11 ya. Nah, bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, sedangkan bunganya ini tidak bertambah lagi ya. Nah, untuk rumusnya ada dua, yaitu rumus BN, yaitu besar bunga, di mana waktu dan itu periode dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan modal awal. Nah, terus rumus yang kedua itu menghitung modal akhir, di mana MA sama dengan M dikalikan dengan 1 ditambah dengan N kali I ya. MA itu modal akhir, M itu modal awal, 1 itu ya 1 ditambah N periode dikalikan dengan I. Itu adalah suku bunganya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, Agus menabung di bank sebesar 1 juta rupiah. Ini dengan sistem bunga tunggal dan suku bunganya ini 5% per tahun. Tentukan besar bunga pada akhir tahun ketiga. Nah, ini yang ditanyakan adalah besar bunga. Kita harus identifikasi dulu. Agus menabung di bank sebesar 1 juta. Jadi modal awalnya ini 1 juta. Nah, ini dengan sistemnya bunga tunggal dan suku bunganya ini 5% per tahun. Ya, I-nya berarti 5%, di mana 5% itu adalah 5 per 100. 5 per 100 adalah 0,05 ya. Dan ini besar bunga pada akhir tahun ketiga. Jadi N-nya atau periodenya ini tahun ketiga. Maka yang ditanyakan adalah BN ya, besar bunga. Jadi waktu dikali dengan suku bunga dikalikan dengan modal awal. Jadi 3 dikalikan dengan 0,05 dikalikan dengan 1 juta. Nah, ini kita kalikan dulu, 3 dikali 0,05 itu hasilnya 0,15 dikalikan lagi dengan 1 juta. Maka besar bunganya itu Agus ini dapat 150.000 nih pada tahun ketiga. Nah, berarti tiap bulannya Agus itu mendapatkan 50.000 ya, 50.000, tahun keduanya 50.000 juga jadi 100, tahun ketiganya 150 ya. Nah, gimana nih kalau misalnya kita mau investasikan uang tapi modalnya kecil seperti ini. Nah, kalau misalnya di bunga tunggal seperti ini pasti kecil ya. Kenapa? Karena syarat agar mendapatkan persentase bunganya yang paling gede itu ketika waktunya lama, modalnya juga gede, dan suku bunganya itu juga lumayan besar gitu. Jadi agar sukses ya syaratnya harus itu untuk bunga tunggal. Oke, untuk menghitung modal akhir, Agus menabung sebesar 1 juta rupiah di bank dengan sistem bunga tunggal. Dan suku bunga yang diberikan di bank itu 5% per tahun. Ini soal yang tadi, tentukan besar tabungan Agus pada tahun ketiga. Nah, sebetulnya ini bisa kita pakai logika nih. Di mana untuk menentukan tabungan itu kan modal akhir ya. Itu ketika modal ditambahkan dengan besar modal. Besar modal tadi kan 150 ya. Nah, modal awalnya itu 1 juta. Jadi 1 juta ditambah 150 itu jadi 1 juta. 150 ini salah nih. Harusnya 1 juta 150 ribu ya. Dimana MA ini tinggal kita kalikan. Jadi hasilnya 1 juta 150 ribu. Ini salah. Mohon maaf ya. Tolong dikoreksi. Nah, untuk bunga majemuk adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tetapi bunganya ini bertambah lagi. Ini beda dengan kalau tadi bunga tunggal itu bunganya relatif stabil ya, tetap. Kalau untuk bunga majemuk ini beda lagi. Di mana rumusnya untuk mencari besar bunga itu I dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat N min 1 dikalikan dengan modal awal. Untuk rumus menghitung modal akhir bunga majemuk di mana MA sama dengan M dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Nah, ini berarti N eksponensial ya, berpangkat. Nah, di mana modal MA itu modal akhir, I itu adalah suku bunga, M itu modal awal, N itu merupakan banyaknya periode, dan BN itu adalah merupakan besar bunga. Nah, untuk bedanya dengan bunga tunggal tadi, bunga majemuk ya, ini eksponensial. Jadi kalian terus. Kalau tadi bunga majemuk itu stabil flat ya. Nah, Dani menyimpan uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan sistem bunga majemuk dan bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Jika bunganya tidak pernah diambil dan tidak ada biaya administrasi, tentukan besar bunga pada akhir tahun ketiga. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk rumusnya BN sama dengan I dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dikalikan dengan M. Di mana I-nya itu 0,10 ya. 10% itu 0,10 ditambah dengan 1 ditambah dengan I-nya lagi 0,10 dipangkatkan
tahun ketiga, N-nya berarti 3 dikurangi 1 dikalikan dengan modal awal. Modal awalnya 1 juta. Jadi di sini operasikan dulu yang ada dalam kurung, 1 ditambah 0,10 itu jadi 1,1 ya. Kalikan dipangkatkan 2 dikalikan dengan 0,10 dikalikan dengan 1 juta. Nah, ini operasikan dulu yang ada dalam kurung. 1,1 dikuadratkan itu jadi 1,21 ya. Nah, dikalikan lagi dengan 0,10 nih. Dikalikan lagi dengan 1 juta. Maka besar bunganya itu adalah 121.000 ya. Tahun ketiganya. Oke, contoh menghitung modal akhir. Padil menyimpan uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan sistem bunga majemuk. Dan bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Jika bunganya ini tidak pernah diambil dan tidak biaya administrasi, tentukan tabungan ini Padil pada tahun periode ketiga. Ini berarti MA. MA sama dengan M dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Ya, ini rumusnya. Di mana M-nya itu 1 juta ini modalnya. Dalam kurung 1 ditambah I-nya 0,10 dipangkatkan dengan periodenya tahun ketiga. Nah, ini dahulukan yang ada dalam kurung, berarti penjumlahan dulu. 1 ditambah 0,1 itu jadi 1,1 ya. Dipangkatkan 3 dikalikan dengan 1 juta. Nah, operasikan ini dulu perpangkatan 1,1 dipangkatkan 3 itu jadikan 1,331 ya. Nah, dikalikan lagi dengan 1 juta, maka hasilnya itu 1.331.000 nih, besar tabungan Padil pada tahun ketiganya. Jadi seperti itu ya untuk menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, oke, mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.